Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau lihat satu gagasan menarik nih. Jadi idenya itu bahwa strategi itu bukan kayak peta mati ya, tapi lebih seperti perjalanan dinamis. Kita akan lihat gimana sih organisasi yang sukses itu maju. Ternyata bukan pakai rencana kaku, tapi dengan terus-menerus ya menemukan dan mengatasi apa yang disebut inti masalah atau crux. Sumber kita kali ini dari buku Richard Rumelt, The Crux. Nah, misi kita, mengerti gimana strategi bisa adaptif gitu, bisa lentur menghadapi rintangan. Pernah nggak sih merencanakan pendakian gunung? Kan seringnya, oke kita naik ke sana dulu, nah, terus belok di batu besar itu, habis itu kita lihat lagi kondisi. Strategi ya bisa kayak gitu juga ternyata. Betul sekali. Perjalanan ini tuh bukan cuma soal maju lurus saja ya, tapi lebih ke bagaimana kita memilih langkah waktu ketemu, katakanlah, persimpangan atau ya rintangan yang nggak diduga. Fokusnya itu pada kemajuan yang bisa kita capai saat itu. Jadi bukan cuma mikirin tujuan akhir yang mungkin masih jauh. Oke. Mari kita ingat lagi sedikit soal crux ini, inti masalah. Ini kan titik kritis dalam tantangan, yang paling penting dan yang bisa diatasi. Gitu kan ya? Jadi bukan cuma masalah paling besar, tapi masalah besar yang ada dalam jangkauan kita sekarang. Bisa kita lakukan sesuatu gitu. Tepat, analoginya bagus itu yang pemanjat tebing di Fontainebleau yang Rumel ceritakan. Mereka itu nggak asal pilih rute, misalnya yang paling pendek atau kelihatan paling wah keren gitu. Tapi mereka pilih rute di mana mereka paling yakin bisa menaklukkan bagian tersulitnya, yang paling menantang buat mereka. Nah, identifikasi crux ini penting banget, karena ini memusatkan perhatian kita, energi kita, pada hambatan vital yang memang bisa kita tembus. Ini bantu kita biar nggak ya kejebak di masalah yang keren tapi kayaknya mustahil diselesaikan sekarang. Atau malah sibuk sama hal-hal kecil yang nggak terlalu ngaruh. Orang efektif fokusnya di crux ini. Iya. Nah, ini nyambung ke contoh yang menarik nih. Salesforce.com. Mark Benioff kan punya mimpi awal ya, bikin CRM itu loh, Customer Relationship Management yang basisnya cloud, lewat internet. Mirip kayak Amazon tapi buat dunia bisnis gitu. Logikanya, crux pertama perusahaan teknologi itu ya teknologinya kan? Mestinya gitu, tapi ternyata Justru itu dia. Yang menarik, crux pertamanya itu ternyata bukan soal teknologinya secanggih apa, tapi lebih ke bagaimana menarik developer, pengembang software yang terbaik, sama modal juga tentunya. Jadi ini lebih soal orang dan ya persepsi publik saat itu. Terus tindakan Benioff apa? Dia bikin kampanye publisitas gede-gedean, pakai slogan ikonik no software itu loh, buat bikin sensasi, biar talenta dan investor pada ngelirik. jadi itu respons langsung ya ke crux saat itu, bukan cuma fokus bangun produknya aja. Persis. Itu dia esensi strategi sebagai sebuah perjalanan. Bukan rencana kaku dari A sampai Z. Tapi lebih kayak serangkaian tindakan cerdas buat menanggapi tantangan paling mendesak yang ya bisa diatasi saat itu. Nah, setelah krux soal talenta dan modal ini mulai teratasi, muncul krux baru lagi, yaitu gimana meyakinkan pelanggan buat beli. Terutama tantangannya adalah meyakinkan departemen IT mereka, yang waktu itu mungkin masih agak skeptis ya sama modal cloud. Strategi Salesforce pun ya adaptasi lagi. Dan tindakan mereka buat crux pelanggan ini apa? Ingat nggak? Mereka nawarin uji coba gratis, tapi buat tim kecil dulu. Jadi kayak bypass departemen IT dulu, biar user langsung coba. Baru setelah itu penjualannya lebih tertarget. Oke. Contoh lain yang juga sering disebut Ryanair. Maskapai itu, strategi awal mereka kan mau bersaing langsung di rute utama London-Dublin. Tapi, gagal total ya. Kayaknya cruxnya jadi jelas banget justru setelah gagal itu. Iya betul. Cruxnya itu ya sebagai pemain baru yang masih kecil, ngelawan maskapai besar yang waktu itu banyak disubsidi pemerintah di rute utama, itu kayak ya nantang badai pakai perahu kecil lah, susah banget menangnya. Nah, Ryanair kemudian beradaptasi, dan ini adaptasinya radikal banget. Gimana tuh adaptasinya? Mereka nggak maksa di jalur yang sama. Kayak pendaki tadi, kalau satu rute buntu ya cari celah lain. Ryanair banting setir. Fokusnya pindah ke bandara-bandara sekunder yang lebih murah sewanya. Terus tarifnya dibikin super rendah. Nah, untungnya dicari dari mana? Dari biaya tambahan, kayak bagasi, prioritas boarding, jualan makanan minuman di pesawat.
Mereka benar-benar nemuin jalur yang beda banget buat maju. Mengatasi crux dengan cara ya menghindarinya dan bikin medan perang baru yang mereka kuasai. Ini inti dari strategi sebagai perjalanan. Terus cari jalan, entah melewati atau mengitari rintangan, nggak terpaku pada satu jalur awal aja. Wah, ini menarik banget ya. Jadi ngelihat strategi bukan kayak rencana besar yang saklek gitu. Tapi lebih sebagai serangkaian manuver cerdas gitu ya, buat menghadapi kruk satu demi satu. Nah, pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin nih. Bagaimana cara pandang ini, strategi sebagai perjalanan mengatasi crux, relevan sama tantangan yang lagi Anda hadapi? Mungkin di pekerjaan, atau bahkan di kehidupan pribadi. Ini kan soal fokus ya, ke titik kritis yang bisa Anda pengaruhi sekarang, dan soal kesiapan buat terus adaptasi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, strategi yang efektif itu bukanlah sekedar kita netapin tujuan, terus bikin peta detail dari A sampai Z, tapi ini lebih ke sebuah proses yang ya berkelanjutan. Prosesnya gimana? Pertama, diagnosis situasi dulu. Terus identifikasi tantangan krusial mana yang bisa diatasi. The crux-nya itu apa? Habis itu rancang serangkaian tindakan yang koheren, yang nyambung satu sama lain buat menembus crux itu. Dan ya terus ulangi siklus itu sepanjang perjalanan, adaptasi terus. Contoh Salesforce sama Ryanair tadi nunjukin banget ya. Rencana awal itu seringkali perlu dirombak. Kadang malah total. Kesuksesan itu justru datang dari kelihayan kita menavigasi perjalanan ini. Merespon crux yang muncul di depan mata. Bukan sekedar patuh sama peta pertama yang kita buat. Satu tantangan besar yang lagi Anda hadapi sekarang. Nah, alih-alih langsung buru-buru bikin rencana super lengkap gitu ya, untuk nyelesainnya dari A sampai Z, coba berhenti sejenak. Coba identifikasi, apa sih crux sesungguhnya saat ini? Bagian terpenting mana dari tantangan itu yang benar-benar bisa Anda buat kemajuannya sekarang, yang ada di jangkauan Anda? Terus, tindakan spesifik apa yang bisa Anda rancang, mungkin dalam waktu dekat, untuk mengatasi crux yang satu itu dulu? Mulai dari sana.